Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat berbahagia. Kita ketemu lagi di channel 3P, para pencari petunjuk. Sekarang kita ada di episode 17, dan judul yang akan kita bahas di episode ini adalah 0 dan 1. 0 dan 1 ini adalah istilah yang saya buat sendiri untuk mempermudah pemahaman kita dalam metodologi mempelajari Al-Quran. Ibarat main game ini seperti tips and triknya, biar kita tidak terjebak di game tersebut. Nah, masalahnya ini bukan game, ini adalah kehidupan nyata. Jadi ini adalah tips and trick biar kita tidak terjebak dalam kehidupan nyata yang samar dan fana ini. Kenapa saya bilang samar atau fana? Karena pada hakikatnya kita tidak akan tahu hasil tes kehidupan kita di dunia ini itu sebelum kita meninggal. Kita terkadang sudah merasa menjadi orang baik, padahal hasilnya di akhirat nanti belum tentu seperti yang kita bayangkan. Dan sebaliknya juga, kita merasa kalau orang lain itu buruk, karena berbeda persepsi dengan kita. Padahal di akhirat nanti, belum tentu hasilnya seperti yang kita bayangkan juga. Nah, tapi kan ini fatal sekali, karena kita baru tahu hasil kita setelah kita meninggal. Nah, masalahnya kalau kita sudah meninggal, kita tidak bisa lagi kembali ke dunia untuk memperbaiki kesalahan itu tadi. Sebelumnya saya jelaskan sedikit, bilangan 0 dan 1 ini kalau dalam dunia nyata namanya bilangan biner. Nah, bilangan biner ini adalah kode pemrograman untuk menyusun program seperti mesin atau robot atau komputer dan sejenisnya. Nah, poin utamanya adalah kita ini manusia yang berbeda dengan mesin. Sayangnya banyak dari kita yang masih memakai pola pikir mesin seperti ini, pola pikir 0 dan 1. Akhirnya hidup kita sangat kaku seperti robot dalam memutuskan sesuatu, dalam berpikir, dalam bertindak, dan lain-lain. Dan ini kalau dibiarkan terus akan fatal sekali, karena ini menyangkut kehidupan kita sampai kematian nanti. Oke, kita langsung ke intinya aja. Untuk memahami 0 dan 1 ini, insya Allah akan lebih mudah kalau saya menerangkan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari, ditambah dengan ayat Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 143. Ini menarik sekali, yang bunyinya seperti berikut. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu sebagai umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dalam ayat tersebut sangat dijelaskan bahwa poinnya adalah umat pertengahan. Kita umat Islam itu adalah umat pertengahan. Ya berarti di tengah, bukan 0, bukan 1. Nah, hebatnya juga ayat ini ada di ayat 143, di mana surat Al-Baqarah itu isinya 286 ayat. Jadi 286 kalau dibagi 2, di tengah-tengahnya itu adalah 143. Dan di ayat 143, Allah menuliskan kita adalah umat pertengahan. Ini adalah sistematika yang luar biasa, bahwa Al-Quran ini memang kitab yang turun dari langit. Dan ini bukanlah kebetulan, yang pasti Allah memang sudah menyusunnya sedemikian rupa untuk kita. Umat pertengahan, di ayat paling tengah surat Al-Baqarah. Inilah yang saya maksud, bukan 0, bukan 1. Semoga pendengar mulai bisa memahaminya sedikit. Umat pertengahan. Pertengahan bisa diartikan sebagai sesuatu yang tidak berlebihan, jadi pas pada tempatnya. Contohnya lagi seperti di surat Al-Furqan ayat 67, di situ ditulis, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih adalah orang-orang yang apabila menginfakkan, mereka tidak berlebihan, tidak pula kikir, di antara keduanya secara wajar. Nah itu dia, jadi poinnya adalah di antara keduanya secara wajar. Bukan 0, bukan 1. Dia berada di tengah-tengah. Nah, dari 2 ayat ini dulu, masih ada ayat lain, tapi dari 2 ayat ini dulu kita konversikan ke kehidupan kita sehari-hari. Contoh 1. Ada kalimat yang sangat terkenal sekali dari Nabi, yaitu diam adalah emas. Nah, di sini poinnya, orang-orang yang punya pola pikir 0 atau 1, dia akan langsung menyimpulkan kalau diam itu adalah yang terbaik. Padahal di sisi lain, Nabi itu berdakwah mati-matian, berdakwah dengan lantang, berdakwah dengan ilmu. Nah, itu nggak bisa diem aja. Nah, orang yang punya pola pikir 0 atau 1 ini, dia akan seumur hidup diam. Dia nggak siar agama, dia nggak dakwah, dia nggak melakukan kebaikan, karena dia dalam pola pikirnya sudah 0 atau 1. Disuruh diam ya diam. Diam dalam konteks apa? Kalau dalam konteks kita tidak tahu apa yang kita bicarakan, lebih baik diam. Itu adalah emas untuk konteks itu. Tapi itu tidak bisa dipakai untuk semuanya. Kita diam terus dong. Kapan dakwahnya? Kapan amal solehnya?
Karena kita umat pertengahan, kita harus ambil sisi tengahnya. Pasti para pendengar pernah mendengar cerita kalau ada pelacur yang masuk surga karena dia memberi minum anjing yang sedang kehausan. Di sisi lain, ada ahli ibadah yang masuk neraka karena dia melakukan kesalahan. Saya agak lupa kesalahannya apa ya. Nah, orang dengan pola pikir 0 atau 1 ini akan langsung menyimpulkan sesuatu yang berbahaya. Dia akan langsung menyimpulkan, loh ini loh, pelacur bisa masuk surga karena memberi minum anjing. Loh ini loh, ahli ibadah bisa masuk neraka karena dia melakukan kesalahan bla 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 bla. Loh ini pola pikir yang salah. Perbuatan melacurnya tetap dihukum sama Allah. Nah, waktu dia memberi minum anjing, itu bernilai surga. Momen itu aja memberi minum anjing. Melacurnya tetap salah. Nah, di sisi lain ahli ibadah, bukan ahli ibadah ini waktu melakukan sekali kesalahan masuk neraka, nggak gitu. Jadi waktu dia sebagai ahli ibadah, pasti Allah akan memberinya kebaikan atau pahala. Sedangkan waktu dia melakukan kesalahan itu bernilai neraka. Waktu momen itu aja. Rugi dong dia jadi ahli ibadah kalau yang dihitung cuma terakhirnya waktu dia melakukan kesalahan. Dan enak banget bagi sang pelacur kalau yang dihitung cuma kebaikan terakhir itu aja. Dosa melacurnya tetap ada. Nah ini, maksud saya 01 itu kita nggak boleh berpikir kalau 0 berarti salah semua, kalau 1 berarti benar semua. Kita adalah umat pertengahan. Jadi untuk menyimpulkan cerita ini, bukan ahli ibadah itu masuk neraka atau surga, bukan pelacur itu masuk neraka atau surga. Ya amalnya dihitung sendiri-sendiri sama Allah. Allah sudah menghitungnya. Jadi kita nggak boleh menyimpulkan si A masuk neraka, si B masuk surga. Nggak bisa. Contoh 3. Ada perbedaan mazhab atau pola pandang tentang agama. Golongan A menganggap dia benar, golongan B menganggap dia benar. Kemudian, golongan yang merasa benar tadi langsung mengkafirkan golongan yang lain. Ini kan pola pikir 01. Apakah dia yakin mazhab dia yang paling benar? Dan apakah dia yakin mazhab orang lain adalah salah? Nggak bisa gitu. Pasti masing-masing punya kebenarannya dan kesalahannya masing-masing. Itulah kenapa kita harus bersatu sebagai umat Islam. Nggak bisa hanya beda pendapat, oh sesat, oh kafir, emang lu masuk surga. Nah ini 01 yang berbahaya. Sampai dalam surat Al-Baqarah ayat 62. Di situ Allah menjelaskan, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabi'in, siapa saja yang beriman kepada Allah atau satu Tuhan dan hari akhir, dan dia selama hidupnya melakukan kebaikan, maka dia akan mendapat pahala dari Tuhannya. Bayangin, Al-Quran sendiri, Allah sendiri menjelaskan orang beda agama pun kalau dia yakin dengan satu Tuhan dan melakukan kebaikan, itu ada pahalanya. Lah kita manusia yang penuh dosa, tiba-tiba kita menghakimi golongan lain, oh itu masuk neraka, oh itu kafir, oh itu sesat, emang lu siapa? Nah itu karena dari awal kita sudah punya pola pikir 0 atau 1, benar atau salah, nggak bisa gitu, di tengah-tengah. Dan 01 ini bukan terkait pada masalah golongan saja, tapi masalah pola pikir. Kita sudah terbiasa dengan pola pikir menghakimi, 0 atau 1, benar atau salah. Contoh 4, kalau kita pernah dengar Lailatul Qadar, di mana ada hari yang kebaikannya lebih dari 1000 bulan. Nah, orang-orang dengan pola pikir 01 langsung menyimpulkan pada malam kesekian, kalau kita beribadah kepada Allah, kita akan mendapat pahala 1000 bulan. Ini, coba Anda dari hari pertama sampai hari ke-25 misalnya, Anda tidak pernah puasa. Tiba-tiba waktu Lailatul Qadar, Anda kebetulan puasa. Apakah Anda mendapatkan Lailatul Qadar? Nah ini, pola pikir 01 ini berbahaya. Dia akan langsung menyimpulkan kalau beribadah di malam itu, dia akan mendapat kebaikan sekian. Coba nggak pernah puasa dari awal, apa dapat? Ibarat anak nggak pernah daftar ke universitas, tiba-tiba waktu wisuda dia ikut wisuda. Diterima apa enggak nih anak siapa yang ikut wisuda? Sama, Lailatul Qadar juga gitu. Lailatul Qadar itu dari malam pertama sampai malam terakhir kita melakukan ibadah dengan maksimal. Nah, ada hari tertentu di mana kita mendapatkan bonusnya. Jadi bukan hari itu aja kita dapat bonusnya, tapi semua puasa waktu Ramadan itu. Contoh 5, waktu di episode 15 saya pernah membahas kalau Nabi itu tidak pernah berdoa meminta kekayaan. Kemudian ada beberapa pendengar yang menyimpulkan, oh berarti kita nggak boleh kaya. Loh, ini salah juga, ini pola pikir 01. Kita harus kaya.
Tapi kaya kita dibuat apa? Untuk kebaikan apa? Karena harta akan ditanya dua hal, dapat dari mana dan keluar kemana. Kita boleh doa minta kaya kalau kita sanggup dengan kekayaan itu kita melakukan kebaikan. Contoh 6, ada dalam hadis istilahnya hulu. Hulu itu artinya adalah berlebihan. Hadisnya berbunyi seperti ini, wahai manusia, janganlah kalian berlaku hulu atau berlebihan dalam beragama. Sesungguhnya yang membinasakan kaum sebelum kalian adalah berlebihan dalam beragama. Ini, hulu ini di zaman Nabi itu sudah ada contohnya. Jadi di zaman Nabi itu ada 3 orang, yang mana yang pertama, dia sholat terus sampai tidak tidur. Yang kedua, dia ini puasa terus sampai tidak mau makan. Yang ketiga, dia tidak mau menikah dengan perempuan. Kemudian Nabi mendengar kisah ketiga orang ini, dan Nabi mendatangi mereka. Kemudian Nabi marah kepada mereka. Nah, marahnya Nabi seperti ini, aku adalah Nabi. Aku orang yang pertama masuk surga. Aku juga makan, aku juga tidur, dan aku juga menikah. Loh, ini zaman Nabi sudah ada orang dengan pola pikir 01. Jadi dipikir kalau puasa terus sampai nggak makan. Ini juga salah, ini berlebihan namanya. Kemudian kalau nggak mau tergoda wanita, dia nggak mau menikah. Ini juga salah. Yang satunya lagi sholat terus sampai lupa tidur. Ini juga salah. Dalam hadis juga dibilang, janganlah kamu memberat-beratkan dirimu sendiri, sehingga Allah akan memberatkan dirimu. Sesungguhnya suatu kaum telah memberat-beratkan diri mereka, sehingga Allah memberatkan mereka. Nah, jadi orang yang sudah terbiasa dengan pola pikir 0 dan 1, dia akan kaku. Pola pikirnya seperti robot. Robot nggak bisa memutuskan di tengah-tengah, tidak bisa. Kalau A, kalau B, B. Kalau 0 ya 0, kalau 1 ya 1. Kalau iya ya iya, kalau tidak ya tidak. Nah, kita ini manusia. Sampai Al-Quran bilang kita ini umat pertengahan. Contoh, kalau kita menilai orang lain. Kalau cinta, kita akan benarkan semuanya. Kalau benci, kita akan salahkan semuanya. Ya nggak gitu juga. Dalam mencari ilmu pun juga gitu. Kalau yang ngomong misalnya tokoh yang dia cintai, entah itu ustadz, entah itu artis atau apapun, bener semuanya. Nggak gitu juga. Kita manusia biasa semuanya. Kalau nggak suka, kalau benci, salah semuanya. Dicari-cari kesalahannya. Loh, ini 0 dan 1. Dalam Al-Quran sendiri yang sangat sistematis dan terperinci, kita disuruh untuk menjadi umat yang berada di tengah-tengah. Jadi ibarat mobil itu ada gas, ada rem. Nggak selamanya mobil ngegas terus, harus ada remnya. Nah, Al-Quran juga menyuruh kita seperti itu. Contohnya, dalam Al-Quran menyuruh kita untuk bersuci, untuk menyucikan diri, menyucikan hati. Tapi di sisi lain, Al-Quran menyuruh kita untuk jangan merasa suci. Loh, ini hebat sekali. Al-Quran menyuruh kita untuk mencari kebenaran. Tapi di sisi lain, kita tidak boleh memastikan kebenaran kita. Al-Quran juga menyuruh kita untuk mencari surganya Allah. Dan di sisi lain, Al-Quran menyuruh kita jangan merasa masuk surga. Loh, hebat sekali. Jadi dalam Al-Quran ini sudah menyuruh kita untuk berada di tengah-tengah. Nah, dalam kehidupan Nabi sendiri, Nabi itu nggak 0, nggak 1. Nabi itu pembawaannya lembut. Tapi kalau sudah dakwah di depan orang, dia seperti panglima perang. Lu gimana orang yang lembut bisa seperti panglima perang? Jadi Nabi adalah contoh manusia sempurna dengan keseimbangan yang tepat. Beliau tahu kapan harus apa dan harus bagaimana. Saya kadang juga emosi kalau udah ada orang-orang yang menghina Tuhan orang lain, kemudian menistai agama orang lain, kemudian merugikan negara, misalnya koruptor atau sejenisnya. Kemudian ada yang komen kayak gini, ya kita doakan saja mereka mendapatkan hidayah. Hidayah pala lu, yang kayak gitu disikat juga nggak apa-apa. Jadi bukan berarti kita ini kalau lembut-lembut, terus kita nggak boleh 01. Nabi itu juga tegas. Nabi itu juga perang. Jadi kita harus tahu, kita harus berbuat apa dalam kondisi seperti apa. Nah, itu tadi adalah pengertian dan penjabaran 0 dan 1 dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita tidak terjebak dalam pola pikir 01 yang seperti robot ini, karena kita ini manusia. 0 itu ibarat orang yang tidak punya Tuhan, sedangkan 1 itu adalah Allah sendiri yang maha tunggal. Jadi kita nggak bisa 0, nggak bisa 1. Kita adalah manusia yang harusnya 0, sekian. Tidak boleh 0, tidak boleh 1. Dan dengan pola pikir tidak 01, kita akan menjadi manusia yang benar-benar manusia. Kita tidak berlebihan dalam melakukan apapun, dalam penilaian, dalam pemikiran, dalam tindakan, dan lain-lain. Itulah mengapa setiap sholat kita selalu berdoa, ihdinas sirotol mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang lurus. Jadi jalan yang berada di tengah-tengah, yang langsung ke Allah saja.
Semoga Allah senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus. Saksikan episode-episode 3P sebelumnya untuk memahami yang lebih kompleks. Tetap semangat, salam para pencari petunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.